Kembali lagi bersama kami di Ma'had Al-Jami'ah YIN Jember dalam acara Ta'aruf Ma'hadi Menuai Berkah di Masa Pandemi. Rekan-rekan mahasantri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala telah berkumpul bersama kami, alhamdulillah, para dewan pengasuh yang tentunya bersama kita juga Bapak Direktur Ma'had Al-Jami'ah YIN Jember. Kita sapa terlebih dahulu beliau, Kiai Fatur Rahman. Assalamualaikum Yai. Bisa digunakan mic mikrofonnya. Suaranya masuk ya? Alhamdulillah. Nah, beliau ini merupakan Direktur Ma'had Al-Jami'ah YIN Jember. Juga di sebelah kanan beliau ada Kiai Mastur yang merupakan pengasuh blok Abu Bakar, yakni Ma'had untuk Asrama Putra. Di samping kanan beliau sudah ada bersama kami Kiai Zainul Hakim sebagai Sekretaris Ma'had Al-Jami'ah YIN Jember. Juga tak lupa kita sapa juga Buya Amin Fadlillah. Beliau pertama selaku pengasuh blok Robiah Adawiyah, dan juga beliau pembina dari kelas tahasus tahfidz. Dan juga di sebelah beliau sudah hadir juga bersama kami Kiai Naji Hamdi. Beliau merupakan pengasuh blok Saifuddin Zuhri, yakni Asrama Putri. Robiah Adawiyah tadi juga Asrama Putri. Dan mudah-mudahan kita doakan bersama agar semua pengasuh, dewan pengelola serta murabi-murabiah selalu mendapatkan madad dan nazrah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau semuanya bisa membersamai kita dalam setiap kegiatan taklim, kegiatan dibaiyah dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, pada sesi kali ini tanya jawab secara live nih. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami seputar Ma'had Al-Jami'ah YIN Jember. Mungkin yang pertama bisa dijawab oleh Bapak Direktur Ma'had Kiai Fatur Rahman. Pertanyaan ini datangnya dari mahasantri putri. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang disampaikan kepada Bapak Direktur, berapa pembiayaan yang akan kita mahasantri tunaikan ketika berada di Ma'had Al-Jami'ah YIN Jember, dan juga seputar sarana dan prasarana yang ada meliputi kelas dan gedung yang akan kita tempati. Monggo bisa dijawab Bapak Direktur. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari mahasantri baru. Pertama tentang biaya ya. Kalau kita bicara biaya, pembayaran yang di Ma'had Al-Jami'ah YIN Jember ini sebenarnya gratis, itu tidak bayar. Cuman kita diberlakukan di sini budaya yang namanya budaya infak dan sedekah. Nah, infak dan sedekah di sini diorganisir ya adik-adik sekalian agar manfaatnya itu maksimal, optimal dan juga terarah seiring dengan perencanaan dan arah pembangunan kita di Ma'had Al-Jami'ah Jember, baik berupa fisik maupun secara kelembagaan. Infak dan sedekah ini itu juga diarahkan untuk melengkapi fasilitas yang sebenarnya belum lengkap ya. Di antaranya adalah kita membantu pembangunan Masjid Sunan Kalijaga yang tadi sudah disampaikan, ditayangkan di video tadi. Nah, itu nanti akan diorganisir oleh pengurus murabi-murabiah, yaitu bukan membayar ya, bukan bayar istilahnya, tapi itu adalah pembudayaan infak dan untuk mungkin keperluan-keperluan Ma'had yang lain nih. Ya, fasilitas fisik maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Itu. Oke, terima kasih. Yang kedua, Kiai, Assalamualaikum, saya mau bertanya, kapan masuk Ma'hadnya Kak? Kalau misalkan sampai semester 2 perkuliahan tetap daring, bagaimana Kak? Karena pandemi ini semakin parah. Yang pertama kita berdoa mudah-mudahan pandeminya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkegiatan taklim sebagaimana mestinya. Ini kira-kira siapa yang jawab? Panjenengan Kiai Fatur, monggo. Iya.
mudah-mudahan kita semua sehat ya, selamat dari pandemi ini, dan pandemi ini mudah-mudahan cepat diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan proses belajar mengajar kita, seperti yang sudah saya bilang dalam sambutan tadi, bahwa Ma'had Al-Jami'ah Jember ini adalah lembaga di bawah YAIN Jember. Jadi keputusan mengenai kapan masuknya santri di Ma'had ya, secara fisik gitu ya, maka ini menunggu surat edaran dan keputusan dari Rektor YAIN Jember. Kalau memang nanti mahasiswa secara umum sudah diperkenankan untuk melakukan perkuliahan secara luring gitu ya, secara langsung fisik ketemu di kelas, maka kita di Ma'had juga akan mengumumkan kepada santri untuk bisa bersama-sama bertemu secara fisik di Ma'had Al-Jami'ah. Kita bisa berinteraksi di sini, mungkin itu lebih afdol ya, lebih terasa nanti. Tapi mudah-mudahan proses ini tidak mengurangi semangat kita ya. Amin. Mudah-mudahan ya, kita juga berdoa mudah-mudahan ini cepat selesai ini. Itu. Oke. Terima kasih Yai Fathur Rahman kami sampaikan. Mungkin ini pertanyaan untuk Buya Amin selaku koordinator bidang tahassus tahfidz Quran. Jadi ada pertanyaan begini Buya, untuk mahasiswa baru, bagaimana proses untuk menghafal Al-Quran Buya di Ma'had Al-Jami'ah YAIN Jember? Monggo Buya bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya yang sangat sulit ini. Daripada pertanyaannya Mungkar Nakir, ini lebih sulit pertanyaan ini. Jadi pertanyaan bagaimana proses untuk menghafalkan Al-Quran ya di Ma'had. Saya kira Ma'had Al-Jami'ah telah mewadahi aspirasi, keinginan ya yang ingin dicapai oleh santri baru yang ingin menghafalkan Al-Quran. Oleh karena itu, saya kira Ma'had Al-Quran sudah membentuk satu program khusus yang disebut dengan program tahassus tahfidzul Quran. Ya, jadi sampean yang ingin menghafalkan Al-Quran nanti akan bisa mengikuti program itu dengan tentu saja dengan dites dulu, dites dulu, karena untuk menghafalkan Al-Quran ini tentu saja tidak boleh suka-suka hati ya, tidak boleh bonek apalagi gitu ya, bodoh nekat ya. Sedangkan mungkin dari segi modal dasar seperti membaca Al-Qurannya, dari segi fasahahnya, dan dari segi komitmen, dari segi keazaman itu semua akan dilihat dari situ semuanya ya. Oleh karena itu tentu nanti teman-teman para santri yang akan mengikuti program ini nanti akan diseleksi oleh para mu'allim yang ada di Ma'had Al-Jami'ah. Dan sebagaimana program tahassus yang dilancarkan oleh Ma'had, jadi insya Allah program tahassus tahfidz ini akan berdurasi selama 4 tahun sebagaimana program tahassus kita, begitu ya. Jadi saya kira mungkin itu tahapan-tahapannya atau proses-prosesnya ketika kita akan memulai menghafalkan Al-Quran, begitu. Terima kasih Buya. Mudah-mudahan Buya dan seluruh pengasuh diberikan kekuatan untuk kita semua bisa membersamai kita nantinya di program-program yang telah dicanangkan tadi. Ini saya bingung ini mau pertanyaan kepada siapa, cuma ini sepertinya ini kepada Yai Naji saja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini entah Yai Naji atau nanti Kiai Hakim sebagai sekretaris Ma'had yang akan menjawab ya. Ini misalnya ada 2 cabang pertanyaan. Saya mau bertanya, apakah program tahassus itu sampai 8 semester dengan sekali mendaftar atau daftar per tahun? Bolehkah mengikuti kedua program tahassus dalam satu masa? Wah, ini rupanya muncul ghirah ya, semangat sekali untuk mengikuti program Ma'had, apalagi di kelas tahassus ini. Kita punya 2 kelas tahassus yang tadi sudah disebutkan dalam video profil, ada tahassus kitab dan tahassus tahfidzul Quran. Kira-kira monggo Kiai Hakim bisa menjawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa ya. Dari awal sudah muncul semangat yang besar untuk bisa mengikuti program di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember. Salah satunya adalah program tahassus ya. Nah, program tahassus ini memang kita wujudkan di Ma'had Al-Jami'ah untuk mewadahi teman-teman santri, mahasantri yang memang pengen betul-betul fokus di kitab gitu ya. Pengen betul-betul fokus di kitab. Dan yang kedua adalah ingin betul-betul fokus di tahfidzul Quran. Nah, memang programnya itu sampai 8 semester gitu ya, sampai 8 semester. Ya tentu nanti setelah 8 semester itu akan kita evaluasi lagi. Kalau misalnya Mas Santri masih kerasan gitu ya, dan mau melanjutkan S2 di kampus kita di IAIN Jember, ya tentu tetap akan kita berikan fasilitas gitu ya, akan berikan fasilitas. Nah, untuk saat ini baru generasi kedua tahassus gitu ya. Jadi yang masuk di kita ini adalah semester 5 gitu. Semester 5 yang sekarang tahassus ada gitu. Jadi sudah ada 2 generasi di yang semester 5 dan semester 3. Nah, ini nanti kita harapannya memang programnya bisa berkelanjutan, dan hanya memang problemnya, mohon maaf, tentu awal kita mendesain program tahassus itu dengan muatan kurikulum yang menurut kita cukup ideal ya. Karena memang dulu rancangannya adalah sebelum pandemi gitu. Rancangannya adalah sebelum pandemi. Tentu setelah pandemi ini juga kita masih akan buat formulasi baru lagi bagaimana untuk melanjutkan gitu ya. Formulasi untuk melanjutkan dan melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan itu dengan, ya tentu kita berpikir dengan banyak penyesuaian-penyesuaian di masa pandemi ini. Termasuk ya penyesuaian dengan kesiapan mahasiswanya, kesiapan kita, kemudian sistem pembelajarannya seperti apa. Ini sedang digodok oleh pengurus Ma'had. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada semangat teman-teman baru. Jadi memang untuk ikut program tahassus itu memang betul-betul dinilai oleh musyrif-musyrifah terkait dengan kesungguhan dan niatnya. Dan progres selama mengikuti selama 1 tahun mengikuti di Ma'had. Jadi kalau progresnya dia bagus, ya dia bisa masuk di program tahassus. Kalau progresnya tidak bagus, ginun sewu gitu. Karena semua mahasiswa semua mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah itu dalam pengawasan bainim oleh musyrif dan musyrifah. Ya tentu mereka yang punya seleksi apakah kelayakan, apakah bisa diterima sebagai mahasantri tahassus yang kemudian mempunyai hak untuk berada di Ma'had sampai 8 semester. Karena sesungguhnya yang Ma'had kita itu sebetulnya desain dari institut atau dari kampus kita adalah hanya untuk mahasantri yang baru 1 tahun gitu. Saya kira niku Gus. Okay. Jadi juga perlu kami haturkan kepada rekan-rekan mahasantri baru, selain ada murabbi dan murabbiyah ya, murabbi kayak disebut kayaknya kayak gimana gitu ya. Jadi setiap 25 santri akan didampingi oleh 1 musyrif atau musyrifah, yang diputra tentunya dengan musyrif, yang diputri dengan musyrifah, yang akan membersamai kita perorangan ini progres tentang bacaan Quran, amaliyah per hari ya, seperti sholat berjamaah, kegiatan subuh, ta'limul afkar yang akan diadakan setiap subuh nantinya. Yang lagi-lagi kegiatan ini nantinya akan diselenggarakan ketika pandemi sudah usai dan kita sudah menempati asrama masing-masing. Jadi kita selalu memohon kepada Allah agar kegiatan yang semulanya kita jalani bersama di setiap bloknya akan kembali seperti semula. Kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya, Kiai. Ini mungkin ke bagian keamanan ini. Bagaimana, apakah boleh kita membawa kendaraan bermotor ketika sudah ada di asrama Ma'had Al-Jami'ah, dan jam keluar masuk Ma'had, Kiai? Ini Kiai Najih nggih. Monggo Kiai Najih Hamdi selaku Kadif Bidang Keamanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan keamanan di Ma'had. Jadi yang pertama tadi tentang membawa sepeda motor di Ma'had boleh ya. Jadi pengalaman mahasantri yang sebelum-sebelumnya ada dari mereka juga yang membawa kendaraan, baik itu sepeda motor atau sepeda ontel ya, sepeda pancal itu boleh. Cuman memang sementara ini kita di Ma'had, terutama yang putri, Ma'had putri, kita masih belum bisa memberikan fasilitas area parkir yang selayaknya. Artinya apa? Jadi mereka yang membawa sepeda ya ditaruh di depan Ma'had masing-masing tanpa diberi parkir yang khusus untuk kendaraan roda 2 ya, sementara itu. Kalau untuk yang di Putra, karena memang kondisi Ma'hadnya memang sudah tertutup, jadi yang Putra yang membawa sepeda motor bisa langsung masuk ditaruh di dalam asrama Putra. Kalau yang Putri sementara belum. Jadi tapi boleh. Jadi kalaupun ada yang punya bis, punya mobil mau dibawa ya nggak apa-apa. Malah enak kalau yang punya bis ya. Mobil keruk ya. Kalau yang punya bis kan malah enak, bisa dipakai teman-temannya untuk rihlah dan sebagainya. Tapi sementara ini yang ada hanya membawa sepeda motor dan sepeda pancal ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan jam masuk Ma'had. Jadi memang kita ini asrama atau Ma'had di bawah naungan institut, tapi kita mencoba untuk membuat konsep aturan yang hampir sama dengan pondok-pondok pesantren pada umumnya. Artinya apa? Tidak kemudian meskipun kita di dalam kampus kemudian kita bebas, tidak ada jam masuk keluar. Kalau seperti itu kan tidak ada bedanya dengan tempat lain. Maka kita kemudian membuat aturan bahwa malam ada batasan jam 21.30 ya. Jam 21.30 itu semua mahasantri itu sudah harus ada di dalam asrama masing-masing, dan nanti itu pun juga ada absensi untuk mengetahui santri-santri siapa saja yang sudah ada di Ma'had dan yang belum. Karena biasanya ketika ada yang belum datang itu diberi tenggang waktu sekitar 15 menit kalau tidak salah, maksimal setengah jam itu untuk mereka masuk. Nah itu pun juga dengan ketentuan, dengan syarat. Kenapa kok terlambat masuk ke Ma'had dan sebagainya. Karena apa? Karena kita buat seperti itu agar kita mencoba untuk mendisiplinkan diri kita, termasuk juga mahasantri, terutama yang perempuan. Kalau untuk jam keluar, ya saya kira pagi kegiatan kita seperti mungkin yang di profil Ma'had sudah ada, juga mungkin sudah disampaikan oleh direktur dan yang lain terkait dengan kegiatan Ma'had. Anda boleh keluar dari Ma'had setelah kegiatan Ma'had pagi, Ta'limul Afkar, karena mungkin langsung kuliah dan sebagainya. Malam itu ada batasan maksimal jam 21.30. Saya kira itu sementara terkait dengan kendaraan dan jam masuk Ma'had. Terima kasih. Terima kasih Kiai Naji Hamdi. Kita upayakan pengamanan 24 jam non-stop ini. Sudah ada CCTV. Insya Allah di tahun depan tempat parkir bagi santri putri juga sudah layak, insya Allah ya. Kita usahakan seperti itu, mudah-mudahan bisa direalisasikan. Jika teman-teman rekan-rekan mahasantri baru Ma'had Al-Jamiah IAIN Jember ada pertanyaan yang mungkin mengarah kepada divisi kesantrian, perlu diketahui di setiap murabbi-murabbi ini memiliki tugas masing-masing berdasarkan kapasitas yang disematkan kepada beliau-beliaunya. Kami sebagai host di sini ada dalam satuan divisi kesantrian, yakni mengikuti kegiatan seperti live streaming seperti ini, kegiatan khutbil Quran, kemudian Dibaiyah Kubro, kemudian juga ada haflah akhir sanah di tiap tahunnya. Ini ada dalam agendanya divisi kesantrian. Ketika nanti ada pertanyaan, apakah ada acara khutmil besar? Oh ada, jangan khawatir. Ketika pandemi ini usai, atau insya Allah di waktu dekat ini kita akan khutmil secara live streaming lagi ya. Silakan diikuti, jangan sampai terlewat lonceng dari channel YouTube kami Ma'had Al-Jamiah IAIN Jember. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita juga selalu berdoa kepada Allah pandemi ini segera diangkat. Kenapa? Acara-acara seseru itu sangat sayang untuk dilewatkan. Kita juga di sini sudah hadir bersama kita Kiai Mastur yang baru pulih, kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan total oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para pengasuh, para dewan direktur dan
Sekretaris Ma'had Kiai Zainul Hakim, Bapak Fatur Rahman, semua murabbi-murabbiyah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan-rekan mahasantri Ma'had Al-Jami'ah YIN Jember, pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda haturkan tadi kepada Dewan Pengasuh dan Pengelola, sebagian sudah kami jawab, karena bukan cuma 1-2 orang yang bertanya masuk kepada kami, itu banyak sekali, hampir mencapai ratusan ini ya pertanyaannya. Kalau dijawab satu-satu nanti ini duhur selesai. Sementara masih ada jam-jam yang lain. Kita juga ingatkan bahwasanya kegiatan taklim nantinya kita akan sajikan dalam bentuk pemutaran video YouTube. Jadi jangan sampai terlewat, karena scene yang ada dalam taklim nantinya, kegiatan taklim diniyah via YouTube nantinya juga akan kita ambil reviewnya dari mahasantri seluruhnya. Jangan sampai terlewat, selalu ikuti program-program yang ada di program YouTube Ma'had Al-Jami'ah YIN Jember. Kiranya itu pertanyaan dari mahasantri sekalian Yai, untuk menutup acara pada siang hari ini, Ta'aruf Ma'hadi ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon membacakan doa Buya Amin Fadlillah. Ya Mas Tur tidak bisa, masih belum bisa bersuara, mungkin masih belum tahu. Buya Amin Fadlillah selaku ketua dan koordinator bidang tahfiz tahfidzul Quran. Buya, monggo dipersilahkan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka minan ni'amati tamamaha wa minal 'ismati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal 'afiyati husulaha wa minal 'arsyi arghadahu wa minal in'ami 'ammahu wa minal ihsani atammahu wa minal fadli a'dzabahu. Allahumma ya Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata at-taimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ij'alna jam'ana ma'hadan mubarakan nafi'ah linnas wa li Indonesia secara umumnya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi kami haturkan jazakumullah ahsanil jaza bagi para Dewan Pengelola Ma'had, Bapak Direktur, Bapak Sekretaris, dan Dewan Pengasuh yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita di acara Ta'aruf Ma'hadi menuai berkah di masa pandemi. Dengan dibacakannya doa oleh Buya Amin tadi, berakhir pula lah acara Ta'aruf Ma'hadi Ma'had Al-Jami'ah YIN Jember 2020 di siang ini. Kami ingatkan kembali, jangan sampai ketinggalan tayangan-tayangan di YouTube selanjutnya, dan selalu ikuti sosial media Ma'had Al-Jami'ah YIN Jember untuk info-info selanjutnya. Kami selaku membawa acara, apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dengan hati yang penuh lapang. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.